Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Pertama-tama marilah kita sebelum memulai kajian dirasah Qur'aniyah tafsiriyah pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh fi raibin iku tetep ing dalem kemamangan. Mamang saking apa? Mimma saking barang nazzalna kang wis nurunake sapa ingsun Allah ala abdina ing atase kawula ingsun, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktu mongko nekakno sapa sira kabeh bisuratin kelawan siji surat mim mislihi kang madani ing ma, yakni Al-Qur'an. Wad'u lan ngajak sapa sira kabeh syuhadaakum ing pira-pira berhala ira kabeh min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh shadiqina iku padha bener sapa sira kabeh. Pada malam hari ini kita akan membahas tafsir daripada ayat yang ke-23 dari surah Al-Baqarah. Artinya secara bahasa Indonesianya adalah, jika kamu, yakni orang-orang munafik ya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa, yakni Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surah yang sepadan, yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ini tantangan ya, ayat yang isinya menantang orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Al-Quran. Maka kita harus tahu munasabah, kesinambungan antara ayat ini dengan pembahasan yang kemarin-kemarin. Di sini Syekh Amin Al-Harari mengatakan, Annallah subhanahu wa ta'ala lamma dzakara anna an-nas bin nadhar ila al-Qur'an aqsamun thalathah muttaquna yahtaduna bihadihi jahiduna mani'una mu'aniduna mu'riduna an sama'i hujajihi wa barahinihi mudhabdhabun mutahayyiruna baina dhalik talabahuna ilal jahidin al mu'anidina fi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyatuna bimithli suratin min aqsari surah. Jadi pada pembahasan yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ada 3 macam golongan terhadap penerimaan mereka kepada Al-Quranul Karim. Yang pertama, ada orang-orang yang muttaqun, yang ahli takwa. Mereka mendengarkan apa yang ada dari Al-Quran langsung percaya, bahkan mengikuti seluruh isinya Al-Quran. Jadi ini pandangan manusia ke Al-Quran. Yang kedua, ada orang yang jahidun mu'anidun, nantang, tidak percaya dan tidak peduli dengan isinya Al-Quran. Dan yang ketiga, ada yang mudhabdhabun mutahayyirun, orang yang bingung, iki aku percaya apa enggak ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala kasih tantangan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berani menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menentang tentang Al-Qur'an beserta mukjizat-mukjizatnya. Tantangannya apa? Ayatu Nabi mithli surah min aqsari surah. Untuk mereka bisa mendatangkan surat yang mana isinya sepadan dengan Al-Quran. Kenapa tantangannya kok isi surat daripada Al-Quran itu? Kenapa? Disebutkan wahum fursanul balaghah, karena saat itu orang-orang Arab adalah
jago dalam masalah sastra Arab. Jadi orang Arab itu dikatakan keren waktu itu, bahkan sampai sekarang orang Arab dikatakan keren ketika mereka punya balaghah sastra yang di atas rata-rata. Ini menandakan ini orang bodoh apa orang pinter itu mereka lihat dari cara bicaranya. Kalau sekarang istilahnya kalau bahasa dia bisa berbicara dengan bahasa yang intelek, wah berarti pinter ini ya. Sama orang Arab juga sama, mereka memperhatikan antar orang dengan orang dan mengkelas-kelaskan. Bahkan mereka punya sayembara setiap tahunnya. Apa? Setiap tahun mereka menyayembarakan kontes bikin syair yang paling indah. Nanti kalau menang ditaruh di Ka'bah. Nah seperti itu ya. Selama setahun. Ya itu namanya kurang adab sih, kurang ajar. Maka karena memang Kanjeng Nabi muncul di saat orang Arab masih gandrung dengan sastra Arab, maka ditantang untuk bisa mendatangkan sebuah surat yang sepadan dengan surat terpendek daripada Al-Quran. Dan kemudian wa asruhum arqa usuril fasahah, dan zaman mereka saat itu adalah zaman yang sangat tinggi dalam masalah kefasihan berbahasa Arab. Wal kalamu daidanuhum wa bihi tafakhuruhum, dan mereka itu sangat bangga sekali dengan ketinggian sastra Arab mereka. Dan ini terbukti beberapa kosakata bahasa Arab kalau diterjemahkan ke Indonesia itu berbeda pemahamannya dengan dzauqiyah, rasa yang ada di dalam bahasa Arab. Sama-sama artinya air, maun atau ainun ya, ainun mata itu kalau bahasa Arab bisa kemana-mana itu, bisa kemana-mana. Maka dari itu mereka ditantang untuk mendatangkan bahasa satu surat, bahasa yang bahasanya persis seperti Al-Quran, yang balaghahnya sastranya sama dengan Al-Quran. Kenapa sih kok harus ditantang seperti itu? Walam yakun Muhammadun min bainihim. Ingat catatan penting, karena Kanjeng Nabi itu sendiri tidak pernah belajar untuk memiliki sastra Arab setinggi mereka. Dari mana Kanjeng Nabi bisa belajar? Wong Kanjeng Nabi itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kok bisa mendatangkan Al-Quran, mendatangkan surah-surah, ayat-ayat yang fasahahnya, sastranya melebihi sastranya orang Arab. Ingat, ini tuh mukjizat, nggak usah mikir panjang-panjang. Muhammad tuh nggak pernah sekolah loh ya. Coba kamu datangkan surat yang persis seperti yang didatangkan oleh Muhammad, bisa apa enggak? Muhammad nggak pernah ikut kontes loh ya. Muhammad nggak pernah ngaji sama guru fulan bahasa Arab loh ya. Kok bisa sepinter itu dari mana? Saat itu belum ada Google, saat itu belum ada buku. Kok bisa? Nah ini berarti mukjizat yang dibawa oleh Muhammad. Kalian yang ngaku-ngaku pinter bahasa Arab, kalian yang ngaku-ngaku pinter sastra Arab, ayo coba datangkan semisal surat yang dibaca oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya di sini walam yakun Muhammadun min bainihim. Kanjeng Nabi bukanlah bagian dari orang yang ahli bahasa Arab di saat itu, tapi bisa mendatangkan wahyu Allah yang bahasanya, kefasihannya, sastranya melebihi sastranya orang Arab. Ini kan sebuah logika yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ada orang nggak belajar tiba-tiba pinter, ya. Ada nggak kayak gitu? Ya jarang, mungkin jarang ya. Tapi kalau ada orang nggak belajar bisa pinter, bahkan mengalahkan, itu luar biasa. Maka kita harus baca tafsirannya sedikit-sedikit. Syekh Amin Al-Harari mengatakan, walamma ihtajja subhanahu wa ta'ala alaihim fi itsbati tauhidil uluhiyah war rububiyah bima taqaddam, ihtajja alaihim fi itsbati nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima qata'a uzrahum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendebat orang-orang munafik, mendebat orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, maka saat ini datanglah waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala mendebat orang-orang yang ingin mengingkari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewatnya dengan tantangan apa tadi? Mendatangkan satu surat yang persis isinya, yang persis bahasanya dan sastranya seperti
Al-Qur'an. Ini tantangannya di situ. Faqala, maka Allah berfirman, wa in kuntum, wahai manusia, jika kalian, wa in kuntum fi raibin wa syakkin mimma nazzalna ala abdina, wahai orang-orang yang masih merasa ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Yang diturunkan itu apa? Fi kaunil Qur'an al-mu'jiz alladzi nazzalnahu ala abdina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahyan munazzalan min indillah au muftaran min indi nafsihi. Yang diturunkan adalah Al-Qur'an yang sifatnya mu'jiz. Mu'jiz itu apa? Dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, mengalahkan. Nah, jadi sifatnya Al-Quran, Allah sudah setting itu Al-Quran, wahyunya Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, semuanya itu mukjizat, tidak tertandingi. Jika mereka ragu dengan kemukjizatan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah untuk Kanjeng Nabi, atau bahkan mereka menuduh bahwasanya Al-Quran itu bikinan Muhammad, fa'tu bisurah, ayo sini. Bahwa sini buktinya kalau tuduhan kalian benar. Apa? Datangkan satu surat, satu ayat yang persis isinya, yang persis kualitasnya, yang persis sastranya seperti Al-Quran. Makna at-tanzil, nazzalna itu dari kata nazzala yunazzilu, masdarnya apa? Tanzilan. Apa itu tanzil? Huwa an-nuzulu ala sabilit tadrij, yaitu turun tapi bertahap. Makanya beberapa firman Allah ada anzalna, ada nazzalna, itu punya makna beda-beda. Kalau nazzalna itu dari kata tanzil, menunjukkan bahwasanya turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad ala sabilit tadrij, bertahap. Akan tetapi Al-Quran juga pernah mengalami turun sekali blek. Nah, jadi dengan menggunakan fi'il anzala. Kalau anzala itu langsung turun blek, tapi kalau nazala turunnya kepada Kanjeng Nabi bertahap. Kapan Al-Quran diturunkan blek menjadi satu dan di mana jatuhnya? Wa unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya ila baitil izzah. Al-Quran Allah turunkan utuh gelondongan itu di Baitul Izzah. Di langit dunia yang mana Baitul Izzah itu katanya posisinya kencer lurus dengan Ka'bah. Disitulah para malaikat bertawaf. Setiap harinya 70.000 malaikat, dan tidak pernah malaikat yang pernah tawaf ke situ tawaf lagi. Pasti ganti malaikat. Bukan ganti sip loh ya, ganti malaikat. Nah, ini Al-Quran pernah turun sekali blek di Baitul Izzah. Tsumma minhu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan munajjaman fi 23 sanah. Lalu dari Baitul Izzah tersebutlah Al-Quran baru turun kepada Kanjeng Nabi sedikit demi sedikit. Berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. Kenapa sih kok diturunkan kepada Kanjeng Nabi 23 tahun? Lama sekali ya, lama sekali. Liyuhfadha, supaya bisa dihafal. Ayo ini orang-orang yang baru menghafalkan Al-Quran, ojo ngoyol. Kanjeng Nabi aja ngapalke Al-Quran berapa? 23 tahun kurang lebih. Ini malah baru bikin satu halaman merasa sudah bisa, langsung halaman selanjutnya disuruh setor, walah kocar kacir, disuruh karo buya akhirnya ya. Abab gak enak setor lak lancar. Wah, ini bahaya. Kanjeng Nabi itu lihatan. Kanjeng Nabi itu 23 tahun turun kepada beliau Al-Quran secara bertahap. Tujuannya apa? Liyuhfadha, supaya bisa dihafal oleh Rasulullah. Dan logikanya fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan la yaqra wa la yaktub fa furriqa alaih. Dan logikanya juga adalah Kanjeng Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Satu-satunya alat untuk bisa menjaga Al-Quran yaitu pakai hafalannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu cerdasnya luar biasa. Ya, kita ngomong orang cerdas ya. Gak usah Kanjeng Nabi, baru Imam Syafi'i ngapalin kitab Muwatta katanya cuma dalam waktu 3 hari atau sampai seminggu, ribuan hadis. Nah, kita ngapalin Alfiyah,
ngafalin alfiyah setoran 100 bait per tahun itu aja banggok-banggok kok ya. Setiap hari nyicil, Pak saya mau setor hari ini 1 bait saja. Kadang sing nemen setengah bait mawon ya Pak. Loh. Ya Allah Gusti. Ini Imam Syafi'i sekali dengar langsung keseken di otaknya langsung hafal. Apalagi kanjeng Nabi. Itu aja butuh waktu 20 berapa? 3 tahun. Lah kita sok-sokan. Sok-sokan mau ngapalin Quran wah pokoknya dalam waktu setengah tahun selesai. Oke, enggak masalah. Min mu'jizatil Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa laqad yassarna apa? Artinya apa? Terus saya kok malah lali. Pokoknya ada ayat yang mengatakan bahwasanya kami mudahkan kepada umat ini untuk apa? Menghafalkan Al-Qur'an. Wa laqad yassarna walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Masyaallah. Terus Ustaz. Gila saking semangatnya kita menerangkan Allah itu memudahkan kita untuk menghafalkan apa? Al-Qur'an. Ya tidak masalah, tapi kita punya adab gitu loh sama Rasulullah SAW. Jangan sampai punya settingan, wah saya harus hafal Quran dalam waktu setahun nanti gini. Itu kan settinganmu ya. Itu kan settinganmu. Adabmu masukkan. Saya ngafalin Quran tapi niatnya untuk apa? Khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidmah kepada Kanjeng Nabi. Rasa terima kasih kita itu loh. Semangat untuk menjaga Al-Qur'an, semangat untuk meneruskan perjuangannya Kanjeng Nabi, bukan hanya sekedar ngapal-ngapal ketok. Kanjeng Nabi loh 23 tahun. Bon. Liyathbuta indahu hifdhu bi khilafi ghairihi minal anbiya fa innahu kana katiban qari'an fayumkinu hifdzul jami' minal kitab walidha qalu inna sa'iral kutub al-ilahiyah unzilat jumlatan. Ini beda halnya dengan para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menjadi nabi sebelum Kanjeng Nabi, mereka itu kebanyakan bisa baca bisa nulis. Bisa baca bisa nulis. Maka mungkin bagi mereka untuk menghafalkan wahyu, menghafalkan kitab yang diturunkan kepada mereka, satu gelembelengan itu bisa. Nabi Musa menerima suhuf, Nabi Ibrahim menerima suhuf, langsung dihafalkan bisa. Tapi kalau Kanjeng Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, memang sudah disetting seperti itu. Bukan kecacatan loh ya, kita kasih garis bawah. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu justru kemuliaan. Beda kalau kamu nggak bisa calistung, udah satu aliyah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa hitung, itu berarti tolol gitu ya. atau kelainan mental ya, kelainan mental. Sekolah luar biasa saja ya gitu, nggak usah sekolah di TBS atau kutsiah dan lain-lain ya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa hitung, justru itu letak kemukjizatannya. Karena Kanjeng Nabi itu menerima informasi langit tanpa pengetahuan sebelumnya, tanpa pengetahuan dari orang tuanya, tanpa pernah berguru. Makanya orang-orang kafir kalau menantang Kanjeng Nabi itu nggak bisa, sudah kalah set dari awal. Contoh, misalnya Kanjeng Nabi membaca sebuah ayat yang berisi tentang ceritanya Nabi Adam dan iblis di langit waktu di surga waktu itu ya, sampai dikeluarkan dan lain-lain. Ini Kanjeng Nabi dapat infonya dari mana coba? Wong beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, googlingnya juga belum ada. Ini kalau orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir mau berpikir sedikit ya, berpikir lebih sedikit, mesti mereka menerima logika tersebut. Hayo, wong kok iso cerita tentang Adam, iso cerita tentang Hawa sedetil itu, iso cerita tentang Nabi Yunus, nabi-nabi terdahulu tanpa adanya referensi. Dia dari mana? Yatim dari kecil, orang tuanya sudah meninggal sejak beliau kecil, diasuh sama mbahnya. Ketika beliau sudah mulai besar sedikit ditinggal mati. Ngajinya sama siapa kok tiba-tiba alim? Nah itu aja dipikir sudah gak bisa bantah orang-orang kafir gitu loh. Makanya itu umminya Kanjeng Nabi itu bukanlah kecacatan, tapi kalau umminya kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa hitung, apalagi nulisnya angger-anggeran, sudah tolol itu pasti ya. Nah, ngoten. Lalu kemudian
Wa faidatu idhafatil abdi ilaihi ta'ala. Di dalam ayat tadi disebutkan nazzalna ala abdina, hamba kami, yaitu hambanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kata-kata penghambaan ini disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tambihun ala idhami qadrihi sallallahu alaihi wasallam wa ikhtisasihi bi khalisil ubudiyah wa raf'i mahallihi. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah sedang ingin menunjukkan betapa mulianya derajatnya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang kedua mau menunjukkan betapa ikhlasnya Rasulullah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecilnya gini, kamu sebagai santri, ya, kamu sebagai santrinya Abu Ya'ah Ahmadi di pondok pesantren Al-Fatah, kita ngomong Al-Fatah saja. Lalu kemudian Abu Ya ngendikan, iki santriku kesayangan. Bangga apa enggak? Hah? Misalnya Rizky. Rizky yang kemarin kan kita sudah jelek-jelekan, ini bagus-baguskan. Si Rizky apa? Ini dikatakan sama Abu Ya tiba-tiba di daras beliau mengatakan, Masya Allah, Rizky ini adalah murid kesayanganku. Maka kata-kata seperti itu penghinaan apa kemuliaan? Kemuliaan bagi Rizky, karena Abu Ya sedang mau menaikkan derajatnya Rizky. Kok menjadi murid kesayangan? Mungkin kalau mijitin itu enak, khidmahnya luar biasa ya, sampai nyuci mobil dan lain-lain, walaupun kayaknya belum pernah kayaknya ya. Jadi saking khidmahnya Rizky kepada Abu Ya sampai ngendikan ini adalah murid kesayanganku. Sama, Allah juga sama seperti itu, mengatakan abdina, hamba kami. Yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menunjukkan betapa ikhlasnya Kanjeng Nabi untuk berkhidmah, untuk melayani dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang lucu, wa minan nasi man qara'a ala ibadina. Ada beberapa imam, ada beberapa orang kalau membaca ayat ini bukan nazzalna ala abdina, tapi nazzalna ala ibadina. Kalau ibadina berarti jamak dong, banyak hamba. Lalu bagaimana artinya kalau dimaknani seperti itu? Qila yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu. Kata Imam Zamakhsyari, kalau dibaca ala ibadina, maka yang dimaksud Allah adalah Rasulullah dan umatnya kanjeng Nabi. Berarti kita bisa masuk nih. Nah, kenapa seperti itu? Li'annal mukadziba li Muhammadin mukadzibun li ummatihi li'annahum taba'ah. Karena orang yang menganggap Rasulullah itu berbohong, maka juga menganggap umatnya juga pembohong. Atau orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad berarti juga tidak percaya dengan umatnya kanjeng Nabi, karena umatnya kanjeng Nabi adalah pengikut, follower sejatinya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan Allah itu ada, kita sebagai umat percaya. Kanjeng Nabi ngendikan hari kiamat itu akan datang, kita sebagai umat percaya. Maka sah-sah juga kalau dibaca dengan ala ibadina. Oke, kita runut lagi dari awal. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kenabiannya kanjeng Nabi dan menunjukkan kemukjizatan Al-Quran bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Apa yang dilakukan Allah? Fa'tu bisuratin mislih. Kalau gitu ayo datangkan saja satu surat yang sama kualitasnya dengan salah satu surat terpendek di dalam Al-Quran. Di dalam masalah apa? Fil balaghah, masalah sastra, wal fasahah dan kefasihan, wal bayanil gharib dan menjelaskan hal-hal yang aneh, wa uluwit tabaqah fi husnil nazm dan betapa indahnya dalam runutan urutan kata-kata di dalam Al-Quran, wat tarkib dan susunannya, wal ikhbar anil mughayyibat dan memberikan informasi gaib niku bisa masa lalu atau masa yang akan mendatang. Maka fa antum basyarun fusaha mithluh id antum wa huwa sawaun fil jauhari wal khilqati wal lisan walaysa huwa aula bil ikhtilaqi minkum. Ayo datangkan surat yang persis kualitasnya seperti Al-Quran
karena kalian itu sama-sama manusia seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu manusia, dia manusia. Kamu punya lesan, dia juga punya lesan. Tapi dia nggak lebih hebat daripada kamu. Sebab kamu katanya orang yang ahli bahasa sastra Arab. Ayo, kalau bisa memang kamu profesor, doktor masalah ini, mana surat yang bisa mengimbangi keindahannya Al-Quran. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyayembarakan, menantang siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak hanya di zamannya Rasulullah, sampai ila akhir zaman. Tantangan ini terbuka lebar bagi orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Wis tidak percaya Quran, ayo tekakno satu surat yang sama persis dengan Al-Quran dalam masalah kualitasnya. Nah, pasti jawabannya apa? Tidak mungkin bisa. Kita masuk kepada pembahasan ringan. Qala al-Baghawi, as-suratu ismun lil manzilatir rafi'ah. Tadi di dalam Al-Qur'an fa'tu bisurah. Nah, surat itu apa sih? Al-Imam Baghawi mengatakan surat adalah nama untuk tempat yang tinggi. Jadi kalau setiap ada tempat yang tinggi seperti balkon dan lain-lain, itu bisa dikatakan sebagai surah. Wa summiyat suratan, dan surat di dalam Al-Quran dikatakan, dinamakan sebagai surah. Kenapa? Li'annal qari'a yanalu biqira'atiha manzilatan rafi'ah hatta yastakmilal manazil bistikmali suwaril Quran. Karena orang yang mau baca Al-Quran setelah selesai satu surat itu mendapatkan posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan dia mendapatkan setiap posisi yang tinggi tersebut berusaha menyempurnakan semua surat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh kalau kita baca suratul Baqarah, wah itu paling panjang, paling tengel-tengel dan paling lama, ya kan? Nah, dua juz lebih deh, 2 juz lebih. Ketika sudah farhamna wansurna alal qaumil kafirin, alhamdulillah, rasanya plong. Nah, sudah sampai pos tertinggi ini. Nanti besok lanjut surat Ali Imran, gitu maksudnya. Jadi setiap selesai daripada surat, hakikatnya kita itu sedang menyelesaikan pos yang tinggi. Ibarat yang pernah naik gunung deh. Naik gunung siapa sih di sini yang pernah naik gunung? Itu kan setiap naik gunung ada pos-posnya, betul ya? Pos 1, pos 2, pos 3 hilang. bukan ngeluweh mawon nggih. Pos 1, pos 2, pos 3. Setiap pos kita rasanya alhamdulillah, kan gitu. Sama, surah juga seperti itu, dibikin seperti itu biar kita merasa plong. Kalau sudah plong, lanjutkan perjuangan sampai akhir daripada Al-Qur'an. Wa fil Baydawi, dan di dalam tafsir Al-Baydawi, al-hikmah fi taqdi'il Qur'ani suwaran. Hikmahnya mengapa Al-Qur'an dipotong-potong menjadi beberapa surat. Di antaranya adalah ifradul anwa' wa talahuqil ashkal wa tanasubin nazm, yaitu mengelompokkan beberapa jenis yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya surat Al-Baqarah dikelompokkan menjadi surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada cerita tentang Baqarah. Kemudian surat Ali Imran dikelompokkan menjadi satu surat karena di situ ada ceritanya keluarganya Imran dan lain-lain. Itu dikelompokkan biar nggak nyampur baur. Watana subin nazm, dan mencari bagaimana antara satu dengan ayat yang lainnya ada kesinambungan. Jangan sampai tiba-tiba bahas apa, ujuk-ujuk di tengah-tengah bahas yang lain. Wah, ini namanya nggak nyambung. Al-Quran itu nyambung semua. Nah, makanya kita tuh diajari nyambung sama Allah tuh sesedetail itu gitu loh. Makanya kalau sama Allah itu mudah, harusnya sama makhluk juga lebih mudah ya. Nah, tapi kalau sering konslet, gagal paham, nggak sering connect ya, dijak ngomong apa, pikirnya apa, itu berarti kurang connect sama Al-Quran mungkin ya. Nggak pernah ngaji itu orang. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian watan syitul qari, supaya membuat orang yang ngaji Quran itu semakin semangat. Wah, aku alhamdulillah hari ini sudah selesai Baqarah, besok lanjut surat Ali Imran. Yang panjang aja selesai, masa yang pendek-pendek gak selesai. Watashilul hifdzi wat targhibi fihi, dan membuat kita mudah untuk menghafalkan Al-Quran dan semakin semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Nah ini, fa innahu idza khatama suratan naffasa dzalika anhu ba'du kurbah.
kal musafir idza alima annahu qata'a mailan aw tawa baridan. Orang kalau sudah menyelesaikan satu surah full, entah itu menghafalkan atau entah dia membaca, maka di dalam dirinya merasa lepas salah satu bebannya. Wah, alhamdulillah hari ini surat Al-Baqarah selesai. Itu bagaikan orang yang mau perjalanan jauh kemudian dia lihat kilometernya. Wah, alhamdulillah sudah 70 kilometer, tinggal 20 kilo lagi sampai tujuan ya. Ya enggak? Makanya kalau sering bepergian itu biasanya buka Google Maps ya. Masih berapa jam ini? Wah, sekian ratus kilo, 300 kilo. Oke, ternyata pas tangi-tangi di tengah perjalanan tangi-tangi, oh tinggal 100 kilometer. 100 kilo rasanya cedak apa jauh? Ya cedak, karena sudah melewati 200 kilo sebelumnya. Sama, baca Al-Qur'an setelah selesai satu surat itu rasa nikmatnya di situ. Lalu kemudian wal hafidh mata hafidha i'taqada annahu akhadha minal qur'ani hadzan tamman wa faza bi dha'afatin mahdudatin mustaqillah fa'adhuma dzalika anhu wabtahaja bihi ila ghairi dzalika min fawaid. Dan ketika ada orang yang sedang menghafalkan satu surat daripada Al-Qur'an, dia yakin bahwasanya dia sudah menguasai salah satu surat ini nih. Anda awal-awal yang ngapal ke Al-Qur'an nggih, awal-awal ngapal ke Al-Qur'an, wah satu juz rasane plong tah mboten. Satu juz rasane plong, sudah gitu disemak lancar sisan. Wah, rasane bangganya luar biasa. Apalagi satu surat Al-Baqarah 2 juz setengahan kurang lebih ya. Nah, itu rasane plong, merasa bangga, merasa bahagia. Bahagia sesimpel itu gitu loh ya. Bahagia itu sesimpel itu. Apa bahagia sesimpel itu? Ketika ngapal ke masuknya cepat, ketika disemak ke lancarnya luar biasa, dibuat untuk ngaji sebagai imam juga rasanya nikmat lah gitu loh. Jadi orang itu merasakan nikmat-nikmat di dalam menghafalkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Lalu kemudian kita bahas lagi, Al-Imam Qadhi Zakaria pernah membahas lima dzukirat min huna wa hudhifat fi suratai Yunus wa Hud. Jadi di dalam ayat ini, ayat 23 daripada suratul Baqarah, fa'tu bi suratin min mithli. Ada kata-kata min. Datangkanlah satu surat yang sama dengan Al-Qur'an. Tapi di surat Yunus dan surat Hud tidak ada. Dikatakan di surat Yunus qul fa'tu bi suratim mithli. Nah, tidak ada min mithli. Itu di surat Yunus. Di surat Hud qul fa'tu bi asyri suwarim mithli. Tidak ada minnya. Apa perbedaannya? Dikatakan oleh Al-Qadhi Zakaria bahwasanya min yang ada di sini ada memiliki beberapa makna atau faedah. Makna yang pertama bahwasanya min di sini zaidah. Fungsinya seperti min tambahan kata. Kalau tambahan kata di dalam Al-Qur'an itu berarti menambah pahala bagi yang baca Al-Qur'an. Maka kalau dikatakan tambahan artinya bagaimana? Fa'tu bisuratin mumathilatin lil Qur'an fil balaghah wa husnin nadhm. Maka datangkanlah satu surat yang sama dengan Al-Qur'an dalam segi sastra dan kualitasnya. Itu kalau min bermakna zaidah. Atau min di sini tab'id wa tabyin, yaitu artinya adalah penjelasan atau menjelaskan bahwasanya bagian ya, penjelasan gampangnya gitu, penjelasan. Maka artinya bagaimana min di sini? Fa'tu bisuratin mimma huwa ala sifatihi. Wahai kalian, kalau gitu datangkanlah satu surat satu surat yang mana sifatnya mirip dengan sifat Al-Qur'an. Ini sampean bingung mata, yes, nggak apa-apa. Ada satu lagi yang unik, min di sini lil ibtida, memulai. Lil ibtida, memulai. Maka bagaimana artinya? Fa'tu bisuratin mubtada'atin min syakhsin mithil Muhammad. Kalau gitu datangkanlah satu surat yang mana dimulai dari orang yang kualitasnya sama dengan Muhammad. Speknya Kanjeng Nabi bagaimana tadi? Ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, enggak pernah belajar, tapi tiba-tiba pinter. Ayo, nih Muhammad ini orang enggak pernah ngaji,
Kanjeng Nabi tidak pernah belajar, ummi juga, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bisa mendatangkan satu surat dari Al-Quran. Kalau kamu memang mengatakan ini buatannya Muhammad, ini karangannya Muhammad, ayo datangkan orang yang speknya sama dengan Muhammad, paham nggak? Orang yang kualitasnya sama seperti Muhammad, ummi, nggak bisa baca, nggak pernah ngaji, nggak bisa nulis. Ayo, ada nggak yang bisa seperti Muhammad itu? Nggak ada, nggak bakalan bisa. Kalau kurang bisa, oke, wad'u syuhada'akum. Ayo, cari bantuan. Panggillah semua orang-orang yang membantu kamu min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini syuhada bisa bermakna banyak. Asyuhada di sini man hadarakum kainan mankan. Yang dimaksud syuhada di sini adalah semua orang yang ada bersamamu saat ini. Arep bodoh, arep pinter, sugih, kere, wes bolomu kabeh gawe rene kanggo gawe membuat Al-Qur'an yang sama, membuat surat yang sama dengan surat daripada Al-Qur'an. Bolomu kabeh wes jaan kabeh duwe 1000 2000 siap Al-Qur'an ditantang. Atau yang dimaksud syuhada di sini adalah ru'asaukum wa asyrafukum alladzina tafza'una ilaihim minal mulimmat wa ta'awwaluna alaihim fil muhimmat, yang yaitu orang-orang yang menjadi marja'mu, orang-orang yang sering kamu mintai bantuan, kamu minta isyarah, kamu minta musyawarah, nunggu keputusannya dia. Kamu nggak akan melakukan sesuatu kecuali dengan izinnya dia. Kamu meninggalkan sesuatu karena perintahnya dari dia. Ya, mana pembesar-pembesarmu? Kalau bisa bantu kamu, silahkan untuk menantang satu surat daripada Al-Quran. Atau yang ketiga, al-qaimina binasrikum haqiqatan au za'man minal insi wal jin liyu'inukum. Atau yang ketiga, makna penolong adalah semua bangsa, baik itu bangsa jin, bangsa manusia yang kamu yakini atau kamu kira mereka bisa membantumu. Ayo mana bolomu mana gitu. Bangsa manusia boleh, bangsa jin boleh, wis kabeh sing ana gorene untuk menantang isi daripada Al-Quran. Atau yang terakhir, ud'u asnamakum alladzina takhadtumuhum ila alihah. Kalau gitu, ayo kamu berdoalah kepada berhala-berhalamu itu yang katanya itu Tuhanmu semua. Nah, berhala kok bisu, berhala kok gak bisa ngomong, berhala kok gak bisa memberi solusi, ya itu katanya Tuhanmu. Tuhan itu harus memberi solusi. Mana Tuhanmu? Harus sini, bawa sini. Kalau mereka bisa bikin satu surat persis sama Al-Quran, oke, kita adu tanding. Tapi apa jawabannya? Ndak ada. In kuntum shodiqin, jika kalian benar-benar benar-benar sesuai dengan apa yang kalian katakan. Ngapunten nggih, inna Muhammadan iftarahu min indi nafsi. Jika tuduhan kalian itu benar, maksudnya gitu. In kuntum shodiqin, jika tuduhan kalian itu benar. Oke. Lalu kemudian ada satu makna yang bagus. Ayat ini menunjukkan, sebelum kita tutup, ayat ini menunjukkan annal isti'anata bil khalqi la tughni syai'a wa ma yughni ruju'ul ajizi 'anil ajiz, bahwasanya selama kita masih mengharap atau bahkan meminta bantuan makhluk siapapun itu, tidak akan ada manfaatnya, karena hakikatnya yang bisa dimintai bantuan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Amin Al-Harari, fala tarfa' hawaijaka illa man la yashqa alaihi qada'uha, maka jangan kamu sampaikan semua hajat-hajatmu kecuali kepada zat yang mana zat tersebut tidak susah untuk mengabulkan hajat-hajatmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tas'al illa man la tafna khazainuhu, dan janganlah kamu ngemis-ngemis dan janganlah kamu delosor-delosor kecuali kepada zat yang mana jika kamu mintai perbendaharaan kekayaannya tidak akan pernah berkurang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'tamid illa ala man la ya'jizu an syai'in yansuruka min ghairi mu'inin, dan janganlah kamu berpegangan kecuali kepada zat yang tidak akan pernah hina, zat yang tidak akan pernah kalah dalam urusan menolongmu tanpa bantuan. Allah itu kalau sudah menolong hambanya, jalannya luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim sudah masuk ke api bisa selamat. Kemudian Kanjeng Nabi dikejar-kejar sama kufar Quraisy hanya dengan sarang laba-laba
selamat. Kalau minta bantuan sama Allah, wa yahfazuka min kulli janibin wa min ghairi sahib, dan Allah kalau menolong kamu itu dari segala sisi dan tanpa ada teman yang membantu. Wa yughnika min ghairi malin, dan Allah akan membuatmu kaya tapi bukan hanya dari masalah dana dan uang. Fayaqillu a'dadul a'da'il katsirah idza hamad, maka ketika kamu sudah dijaga oleh Allah, seberapa banyak musuh itu tetap akan rasanya sedikit. Wa yaktsuru adadul mal al qalil idza kafak, dan ketika Allah sudah membuatmu cukup, membuatmu merasa kaya, maka sederhana apapun hidupmu, sesedikit apapun uangmu, tetap kamu akan merasa kaya. Tsumma qala wa qad nazala fi hadzal ma'na ayatun katsira, maka wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir istur anta akram man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin linnasi fi bi kitabin fihi linnasi shifa, wa 'alal alil kirami syurafa, wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, tub alaina tauba taghsil li kulli hawba, wastul lana al-awrati wa aminir rawati, waghfir ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوء، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب، والحمد لله في البدء والحمد لله في البدء والتناهي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.